Menindaklanjuti aturan pelarangan masuknya warga negara asing ke Indonesia dari beberapa kota di Italia, Iran, dan Korea Selatan, staf khusus Menteri Perhubungan Aditya Irawati menegaskan, Kementerian Perhubungan akan menjembatani aturan tersebut agar dapat diikuti dengan baik oleh seluruh maskapai penerbangan nasional dan juga operator bandar udara. Kemenhub memperkirakan penerbangan dari dan ke rute negara Korea Selatan akan menjadi rute yang paling banyak mengalami penurunan jumlah penumpang. Meski demikian, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi dampak dari pelarangan aturan tersebut sebelum membantu maskapai penerbangan nasional dalam mencari rute pengganti dari dan ke daerah yang terlarang tersebut. Kami dari Kementerian Perhubungan pada dasarnya akan menjembatani bagaimana kemudian aturan tersebut akan direalisasikan di sektor penerbangan. Dalam hal ini tentunya maskapai dan juga otoritas bandara, pengelola bandara akan menyesuaikan secara otomatis dengan aturan baru tersebut. Ya, masih bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai cegah dampak virus corona semakin serius. Bu Pauline, apakah sudah ada yang bicara atau melapor begitu Bu mengenai bagaimana turis yang difilter melalui bandara sudah tepatkah atau ada hal-hal lain yang mengkhawatirkan sehingga membuat masyarakat tidak nyaman? Nah, justru kita dapat laporan dari teman-teman nih, dari anggota kita kebanyakan juga travel agent, mereka punya tour yang keluar negeri. Begitu mereka tiba di Jakarta atau mereka tiba di kota-kota lain, itu perlakuannya berbeda-beda. Jadi ada yang dari beberapa gate ada yang dicek suhu, tapi ada juga yang tidak dicek suhu. Jadi kan ini kan membuat mereka semakin khawatir akhirnya. Apakah memang penanganan ini sudah tepat atau belum dari pemerintah? Apakah memang ada usaha pencegahan sendiri dari pemerintah untuk mengecek suhu penumpang yang baru datang dari luar negeri? Tapi apakah ini faktor yang membuat turis rata-rata tidak ingin bepergian begitu? Turis luar negeri masuk ke Indonesia dan juga sebaliknya. Dan sebaliknya Indonesia ke luar negeri. Kalau menurut saya sih sebetulnya memang minat bepergiannya sudah menurun ya dengan semakin meluasnya daerah yang terinfeksi virus COVID-19. Jadi kan juga ada beberapa peraturan dari perusahaan maupun dari sekolah-sekolah yang melarang stafnya, manajemen atau anak sekolah jika mereka sudah bepergian dan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu 14 hari mereka dilarang untuk masuk sekolah atau masuk kerja. Nah, ini pun semakin membuat mereka khawatir untuk bepergian. Jadi dampaknya sudah sampai seperti itu begitu ya. Kalau dampak dari domestik sendiri sudah ada perubahannya atau? Domestik kan semenjak virus COVID-19 merebak, akhirnya kan tiket pesawat domestik diturunkan tuh dengan adanya insentif stimulus dari pemerintah, menurunkan harga tiket pesawat. Tapi kan bukannya turun sekarang kita jualan sekarang. Turun sekarang itu kan nantinya buat ke depan-depannya. Orang tidak bisa menentukan pergi besok, hari ini baru beli tiket, atau hari ini baru memutuskan besok akan pergi. Kemudian dengan semakin melemahnya ekonomi, perlambatan ekonomi di Indonesia, ini kan membuat minat orang untuk traveling semakin berkurang. Mereka jadi, aduh kayaknya nggak penting-penting amat walaupun harga tiket murah. Kemungkinan kami memprediksi bulan Maret awal itu kan masih sepi pastinya. Kemudian bulan April akhir sudah mulai Ramadan, di mana Ramadan ini adalah musim low season juga bagi kami. Diperkirakan kalau nanti memang April semoga betul matahari muncul di belahan dunia sana, kemudian virus COVID sudah mulai berkurang dengan adanya semakin membaiknya pasien-pasien yang terkena, kemungkinan April onward moga-moga ya sudah mulai pulih lagi pariwisata. Baik, Dok, berbicara mengenai tayangan tadi di awal kita lihat filterisasi bandara atau pengecekan suhu tubuh dan lain sebagainya. Apakah itu cukup akurat, Dok, dilakukan sebenarnya? Satu, bandara internasional kita ada berapa? Tempat masuknya. dan memang SDM kita apakah memang sudah cukup untuk itu semua? Saya pikir mereka cukup kelelahan untuk ini, dan itu akan membuat kualitas dari pemeriksaan itu akan menurun. Ini harus diperhatikan. Berapa bandara internasional, penerbangan dari negara-negara yang sudah terdampak positif virus corona itu ada berapa? Itu harus dihitung dulu kalkulasinya. Saya masih memandang bahwa Jakarta dan Denpasar sebagai 24 jam flight, sampai 24 jam flight itu masih sumber yang terbesar nanti akan
ada lewat orang gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ditanya pengukuran suhu tidaklah cukup karena kalau kita minum paracetamol Ya, betul. sekian jam sebelum kita mendarat maka kita bisa lolos termoscan. Ya. Nah, ini dia yang kita mungkin Ini bahaya sekali ini ya. berbahaya sekali dan banyak sekali yang bisa masuk ke kita yang betul-betul kan yang betul adalah self assessment. Dia memperkirakan diri dia bahwa saya tertular karena itu bahaya bagi saya, makanya dia akan melapor. Kalau dia minum Bagi yang sadar, Dok, ya. Iya, kalau dia minum paracetamol dan itu bukan WNI. Ya, Kita ya. bisa buat apa? Kalau dia minum paracetamol karena memang dia ingin sekali ketemu dengan supaya tidak menghalangi dia ketemu dengan seseorang yang sudah dia janji lama, dia minum paracetamol dulu dan dia ketemu 24 jam kemudian bisa ketularan itu WNI-nya. Seperti apa yang terjadi barusan. Dan jadi saya pikir itu satu. Yang kedua tempatnya apakah cukup dengan termoscan SDM-nya cukup untuk mengecek semua Mendeteksi penumpang, gitu ya, Dok, ya? mendeteksi. Sebagian mengeluh karena antrian begitu panjangnya. Ya. Untuk melaksanakan swab tenggorokan di bandara adalah hal yang mustahil, nggak mungkin kita lakukan. Jadi memang daya tahan Anda memang menjadi barrier atau menjadi tameng utama dalam mengatasi ini semua. Dan bila memang daya tahan Anda kalah dan Anda sakit, Anda harus ngelapor. Walaupun negatif, ngelapor saja. Berarti pengecekan suhu tubuh bukan lagi jaminan untuk bisa melihat seorang itu bebas dari itu penyakit bukan corona. jaminan. Itu bukan jaminan. Karena memang Semoga omongan dokter ini tidak membuat makin banyak orang yang takut ke bandara ya. kita berbicara dari segi patofisiologi, dari segi tubuh kita gitu ya. Sedangkan kita dengar tadi bahwa pasien 5 dan 6 tanpa gejala. Nah, tanpa gejala ini kan kalau dia sudah dikarantina, ya bagus sekali. Ya. Kalau orang itu ada di masyarakat, ya tanpa gejala dia hanya carrier ke sana kemari dan dia tetap berpotensi menularkan. Bukan untuk menakut-nakuti, ini menunjukkan kita masyarakat harus betul-betul waspada, menjaga kebersihan diri, menjaga daya tahan diri. Dan kalau kita menyangkut ke soal berpergian tadi, Ya. saya sih nggak terlampau takut untuk menganjurkan untuk berpergian. Namun ya itu tadi kita Harus tidak fit ya, Dok, ya? Iya, itu Stay harus fit healthy. sendiri. Dan apabila itu terjadi di luar negeri, kita sama siapa di sana? Nah, itu satu hal yang mungkin menjadi yang dipikirkan orang sebelum pergi ke luar negeri. Baik, ini menarik sekali seperti yang kita bahas di Off Air, Dok, ya. Seberapa parah atau seberapa menakutkan virus corona ini ternyata bisa sembuh sendiri ya untuk manusia yang tubuhnya fit. Iya, sebuah virus yang menyangkut saluran nafas rata-rata self-limited disease. Dia akan dalam 14 hari akan sembuh sempurna dan itu menduduki persentase terbanyak sebanyak 94% dari virus positif sudah sembuh. Berarti tidak ada alasan untuk pergi ke bandara ya kalau misalnya tubuh Harusnya kita fit. begitu. Tapi kalau Stay tubuh, healthy. tapi bagaimana cara kita mengecek kalau tubuh kita fit itu, Dok, yang Nah, inilah jadi yang problem. perlu kita rajin membaca, kita lebih waspada, kita lebih melihat kiri kanan keluarga kita untuk yang penting ada kontak apa enggak. Nah, kalau ada kontak atau tidak, Anda periksa dengan tenang bahwa Anda bukan COVID-19. Baik, mungkin masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan Indonesia Bicara penasaran apa vitamin atau tameng yang betul, jamu yang disebutkan orang-orang di sekitar dan juga temulawak itu betul tidak sih, Dok? Iya, sudah naik harganya jahe Iya, merah sekarang. 80.000 rupiah per kilo itu, Dok, sekarang. Iya. Segala bentuk yang dinilai secara vitamin C misalnya, kita sudah yakin itu untuk menambah daya tahan tubuh. Bentuk-bentuk fitofarmaka termasuk temulawak, jahe merah, kemudian yang lain-lain, secara medical evidence belum ada. Belum ada. Belum ada. Jadi minum pakai jahe merah maupun tidak pakai jahe merah tidak bermakna secara medik, secara statistik untuk membuktikan bahwa daya tahan Anda meningkat atau tidak. Bisa ya, bisa tidak. Sedangkan meminum konsumsi suplemen vitamin yang sudah fabrikan, yang sudah dalam bentuk obat, Sudah terbukti. rata-rata mereka juga herbal. Ada yang terbukti, ada yang tidak. Baru vitamin C yang kita yakini bisa meningkatkan imun kita. Tapi itu pun personal, tidak berlaku umum pada setiap orang. Lalu vitamin apa saja yang diperlukan untuk membuat daya tahan tubuh itu fit, gitu, Dok? Vitamin C dan vitamin E diyakini mempunyai efek antioksidan dan ini bermanfaat untuk meningkatkan imuniti. Baik. Walaupun sifatnya suplementasi, karena imuniti itu adalah fisiologis tubuh kita. Kalau kita sehat, ya imuniti kita bagus secara otomatis.
Baik, jadi kuncinya ternyata hanya imunitas ya untuk biar tiket Bu Pauline untuk agar tidak takut bepergian kemana-mana. Stay healthy. Stay healthy, baik. Baik, kita masih membahas mengenai ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara.